Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat-sahabat dari Abah Gus Samsudin, dan salam hormat untuk guru besar kita Abah Gus Samsudin, Kang Mamas, Gus Idris, dan Kang Ujang Bustomi. Di sini kita sedikit membahas untuk Abah Gus itu korban fitnah, ya. Iya benar. Korban fitnah sama kayak seperti kasus Pina sekarang. Iya. Yang si Peggy, Saka Tatal itu korban Pina. Jadi kayak seperti Abah sering difitnah, dicemooh, dah diapa-apai oleh Pesawat Merah dan yang lain-lain. Tapi dia tetap sabar. Dan juga saya lihat di postingan Abah itu, dia berkata kalau kita difitnah, tidak apa-apa. Yang penting jangan kita yang memfitnah. Itulah salutnya Abah, yang benar-benar seperti ada tertanam jiwa Nabi kita Muhammad SAW yang selalu sabar apabila diapai orang-orang yang tidak suka dengan dia, tapi dia tetap sabar. Walaupun difitnah dia tetap sabar. Jadi Abah yang waktu masuk ke dalam penjara itu, Abah benar-benar korban fitnah. Korban fitnah ya Mas Ahmed ya. Terbukti sampai sekarang bahwasanya Abah kita tuh bebas. Betul. Abah Samsudin bebas ya teman-teman. Itulah karena dia memang tidak bersalah. Terbukti Mas Ahmed. Oke, Mas Ahmed, mungkin kita bisa berikan pesan dari teman kita nih Mas Ahmed. Dia mau bertanya juga kali ini. Usul aja si Bang Eon channel kita nih ya Mas Ahmed ya. Oke, tolong jangan giring-giring Abah Gus Samsudin ke arah sana, biarkan beliau tenang dulu bersama keluarga dan masalahnya yang belum tuntas. Oke, kita bukan gini-gini Abah sana. Kita minta tolong bantuan doa-doa Abah. Sementara Abah kan tidak keberatan. Abah itu Abah menjawab di situ, ya kalau untuk membantu orang, insya Allah kita bantu untuk jalan. Kalau untuk yang jalan yang benar, jalan Allah itu kita bantu katanya. Kita itu bukan giring Abah, kita minta doa, bantu supaya kasusnya itu cepat selesai, karena kasihan arwahnya seperti nggak tenang jadinya. Sama kayak tempo hari kita pernah ada membahas itu, di berita juga ada tersebar Bilal mayat atau pemandu jenazah itu terpaksa mengungkapkan apa yang dipisik jenazah tersebut. Padahal kalau kita seorang Bilal mayat itu tidak boleh, apa yang terjadi di tubuh mayat itu kita tidak boleh mengucapkannya sama orang, karena itu paling tidak boleh pantang. Banyak juga nih Mas Ahmed nih, teman-teman kita nih, teman-teman dari Abah juga sarannya gini Mas Ahmed. Saran saya ya, mendingan jangan ikut campur kasus Pina. Mending Abah di jalan Abah sendiri sebagai penumpang dukun santet Mas Ahmed. Oke. Ini nggak ada bedanya sama yang tadi juga. Mas Ahmed udah jawab ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa tahu sendiri jawabannya. Kita gimana kita nanggepinnya supaya cepat selesai masalah ini Mas Ahmed ya. Bukan kita suruh Abah untuk mencampuri, kita mohon doanya. Karena Kang Ujang Bustomi juga sudah angkat bicara, sudah membantu. Karena kita kasihan sama keluarga almarhumah Vina. Makanya kita minta tolong Abah untuk bantu doa supaya selesai masalah Vina ini. Nah, teman-teman juga bisa tahu kan, sudah sangat banyak yang dibantu dan juga sudah nggak dikit yang dibayar untuk menyelesaikan masalah ini ya Mas. Iya. Dan gitu pun nggak selesai juga gitu. Karena Abah saja kan saya bilang Abah tidak keberatan, karena kalau untuk membantu sesama ke jalan Allah yang benar, untuk kebenaran, insya Allah dia bisa bantu. Kecuali Abah keberatan, baru kita tidak boleh mencampuri Abah ke situ. Abah sudah tanggapannya bagus, katanya kalau untuk bantu orang insya Allah, bantu sama hamba Allah itu bagus, kata Abah. Oke Mas Ahmed, mungkin ini agak kontroversi ya Mas Ahmed ya. Dari teman kita nih Kak Puji Rahayu, saran saya Abah Gus Samsudin nggak usah bantu masalah fitnah, nanti malah membahayakan Gus, yang bantu doa saja dari rumah. Oke, untuk kita bangsa Bang Eon, katanya masalah ini jangan minta bantuan sama Abah, karena masalah sudah lama, nanti Abah Gus tersandung lagi.
Gimana langkah itu baiknya Mas Ahmad? kemarin itu yang Abah tersandung ke hukum itu Abah korban fitnah. Akibat fitnahan orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengambil video Abah terus memotongnya, mengesernya ke media. Jadi Abah ini korban fitnah, makanya dia tersandung hukum kemarin. Kita bantu, ya nggak harus Abah turun, kan sudah saya bilang bantu doa juga, supaya Abah kan itu rajin, dia sholat malam, sholat duha, sholat sunat itu sering dikerjakan Abah selain 5 waktu. Jadi ya kita makanya mohon bantu doa oleh Abah. Masalah dia tersandung nih, orang dia tidak ada masalah kok tersandung. Dia kan bantu, nggak salah juga kan kita minta mencari bantuan. kebenaran. Kan dibilang dia kalau untuk kebenaran insya Allah kita harus bantu sesama hamba Allah. Siapapun dan apapun ceritanya, kalau udah namanya untuk Itu siapa kebaikan, nggak tadi mungkin yang nggak komentar, dibantu. siapa namanya yang komentar tadi? Yang Kak Rahayu Mas. Nah itu Mbak Rahayu, coba Mbak Rahayu balikkan ke diri Mbak, apabila di keluarga Mbak seperti almarhumah Pina ini, tapi masalah tidak selesai, gimana perasaan Mbak sebagai keluarga? Kan keluarga almarhumah Pina juga sedih, terus berlanjut beritanya, tidak selesai. Kita balik ke diri kita Mbak Monggo lah Rahayu. dibantu doa sama-sama ya Mas Ahmad ya. Kita bantu balik ke diri kita. Masalahnya tinggal doain Mas Ahmad. Makanya kita minta tolong bantuan doa-doa dari guru-guru besar seperti Abah Gus Samsudin, Kang Ujang Bustomi, Gus Idris, Kang Mamas. Kita mohon bantu doa guru-guru besar kita. Apalagi Abah. Jadi kita bukan mau nyampuri Abah ke situ, kita mohon bantuan doa, bantu doa pun tidak masalah, atau nanggapi sedikit. Kalau bukan yang aneh-aneh, apa pula Abah masuk lagi. Kemarin kan Abah sudah dibilang korban fitnah. Kalau tidak difitnah dari video yang dipotong-potong itu, insya Allah Abah itu tidak akan masuk ke dalam sel. Ini orang yang tidak bertanggung jawab, yang memotong video Abah, yang meng-share ke media, itu yang harusnya bertanggung jawab, yang harus masuk ke sel, bukan Abah. Abah itu korban fitnah. Sekali lagi saya bilang, Abah Gus Samsudin itu korban fitnah dari orang yang tidak bertanggung jawab. Ya Mas Ahmad ya. Oke, untuk sekali lagi mungkin teman-teman bisa harap bantu doa. Mungkin kenapa kita minta bantu Abah, mungkin teman-teman bisa tahu relasi Abah tuh besar. Abah tuh banyak dicintai masyarakat dan juga ya. Dan juga sahabat-sahabat kan bisa lihat di diri Abah itu ada seperti jiwa Nabi kita Muhammad SAW. Dia apa ya, orang tetap sabar, tetap lembut bahasanya, tidak pernah mau kasar dengan orang, walaupun dia difitnah, dia apa-apai, di penjara aja dia, walaupun istrinya itu Umi itu nelpon, dia tetap slow, katanya tenang, saya sampai waktu kapan keluar, insya Allah saya keluar, katanya. Oke, juga mungkin teman-teman kita nih juga banyak Mas Ahmad yang doain, nggak dari sisi itu aja ya. Teman kita pun juga banyak kok yang support kita Mas Ahmad, yang begini nih, yang kepingin aku lakukan Bah, seperti Mas Den, tapi hati ini tetap ada rasa sakit, pengen sabar pun belum bisa Mas Ahmad. Oke, mungkin buat Mas Ahmad gimana nih selanjutnya? Ya intinya kita doai Abah selalu sehat-sehat, dan juga Abah itu jauhkan dari korban-korban fitnah lagi. Jangan ada, semoga dijauhkan dari orang yang tidak bertanggung jawab, yang suka fitnah, ngambil video Abah, terus menjatuhkan Abah dari melalui video itu. Kita doakan semoga dijauhkan Abah dari orang yang seperti itu. Dan teruslah untuk Abah, teruslah membuat video-video edukasi tentang memberantas ilmu-ilmu sesat dan dukun-dukun sesat, supaya kita jangan terjerumus ke jalan itu, biar kita tetap ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Mas Ahmad. Mungkin tanpa pikir panjang, kita nggak usah banyak
cengkonek apapun ceritanya tetap kita doakan untuk yang terbaik. Betul. Buat kita semua, buat masyarakat Indonesia juga ya Mas Ahmad ya. Karena kita udah capek juga nih dengan yang ini aja nggak selesai gitu aja ya Mas Ahmad ya. Intinya Abah itu masuk ke sel ini semua korban fitnah. Fitnah ya Mas Ahmad ya. Dan untuk kasus fitnah semoga cepat selesai. Dan Abah mau doa di padepokan agar selesai kasus fitnah ini. Mungkin doa Mas Ahmad gimana nih Mas Ahmad? Kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah Pina biar dia tenang ya. Al-Fatihah Mas Ahmad bisa sebutkan doa-doa ya Mas Ahmad. Untuk kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Pina supaya ditenangkan di sana, ditempatkan di sisinya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk keluarga almarhumah Pina, semoga diberi ketabahan terus dan kesabaran. Semoga cobaan ini cepat berlalu dan tersangka sebenarnya bisa tertangkap. Dibukalah semua pintu, hati-hati. Dan untuk Abah, saya mohon sekali lagi mohon bantuannya, bantu doa dan beri tanggapannya agar kasus Pina ini selesai. Semoga Kapolri kita Indonesia ini bisa cepat menyelesaikan masalah ini ya Mas Ahmad. Kita tolong menolong. Oke, baik, mungkin sampai sini dulu Mas Ahmad ya. Kami mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.